Ya, ini di video saya kemarin tentang content based filtering ya. Itu masih content based yang awal, nanti ada slide kembali. Ini yang kemarin mungkin sudah saya sampaikan. Ya, saya sudah sampaikan tentang konsep content based filtering itu seperti apa. Nah, kemudian sudah disinggung di situ tentang TF-IDF ya. TF-IDF itu adalah satu metode yang banyak digunakan dalam content based filtering ya. Nanti tentu dipadukan dengan metode yang lain gitu ya, untuk TF-IDF. Sebenarnya inti dari TF-IDF itu adalah nanti dapat memfilter term-term yang dianggap penting gitu ya. Jadi dari teks ya, ini kan biasanya sering berupa teks itu karena kan konten di sini seperti halnya misal buku ya atau berita gitu ya, atau bisa juga sebuah film di mana film itu ada sinopsisnya gitu ya. Nah, itu berupa teks gitu ya. Ya, dari data yang tidak teks itu kan sebenarnya tidak terstruktur. Dari yang tidak struktur bagaimana menjadi terstruktur untuk dapat diolah lebih lanjut, ini salah satunya dengan TF-IDF. Jadi di sini nanti akan dicari term-term yang nanti akan menjadi fitur-fitur yang memang penting gitu ya. Jadi term-term yang memang penting untuk merepresentasikan dokumen. Nah, itu ya, itu digunakan TF-IDF dalam beberapa pre-processing untuk klasifikasi ya. Kalau Anda misal belajar tentang data mining itu sering ada pre-processingnya itu feature selection. Jadi ada seleksi fitur. Seleksi fitur itu fitur-fitur yang penting itu salah satu cara adalah dengan TF-IDF juga. Tapi itu mungkin penerapannya beda, bukan dalam konteks recommender system ya. Tetapi prinsipnya sama, TF-IDF metode yang digunakan ya sama seperti itu TF-IDF. Ya. Nah, rumus-rumus dari TF-IDF kemarin sudah disampaikan di video itu. Ya, semoga Anda sudah menonton semua karena saya akan melanjutkan ya. Kalau Anda nggak menonton kan ini nggak match nanti ya apa yang saya sampaikan hari ini kalau Anda belum menonton video yang sebelumnya. Jadi TF itu adalah term frequency, itu menghitung frekuensi dari kata untuk tiap dokumen gitu ya. IJ di sini ya ini untuk term, ini J itu dokumennya gitu ya. Kemudian IDF itu sebenarnya fungsinya adalah untuk nanti gini, dia akan menegate gitu ya, meniadakan sebuah pengaruh dari kata yang muncul di banyak dokumen. Sebuah kata secara logika, kalau ada sebuah kata yang muncul di banyak dokumen, itu akan justru malah menjadi tidak penting kan, kata yang tidak penting, gitu kan. Nah, oleh karena itu IDF itu untuk menanggulangi hal itu ya, sehingga nanti dengan perumusan seperti ini N per N-1 ini bisa untuk ya menanggulangi, mengatasi hal ini ya. Sehingga nanti TF kalikan IDF itu akan merepresentasikan tingkat pengaruh dari term itu ya, tingkat pentingnya, importance dari sebuah term itu untuk merepresentasikan dokumen. Ya, jadi nanti dikalikan TF kalikan IDF, makanya sering disebut TF IDF gitu ya. Oke, ini review aja yang kemarin sudah disampaikan di video. Nah, ini juga ada contoh teks A itu saya suka makan bakso, teks B saya suka belajar reksis, teks C saya suka baca buku gitu ya, contoh ya. Nah, TF atau term frequency dari kata saya atau term saya di teks yang pertama itu adalah 1/4. 4 itu jumlah kata yang ada di dalam teks A, jadi 0,25. Saya kira itu hal yang mudah ya. Demikian term frequency untuk reksis di dalam teks B itu 1/4 juga.
Nah, kemudian yang IDF itu gimana? IDF itu adalah rumusnya adalah jumlah N itu apa? Jadi N itu dia jumlah ini ya. 1, 2, 3 berarti ada jumlah dokumen. Jumlah dokumennya total ada berapa? Oh ini jumlahnya total ada 3. N. Dibagi dengan, mana tadi? Dibagi dengan jumlah dokumen yang ada kata I-nya, kata yang memang kita observasi. Contohnya gini, IDF saya, berarti kata yang ada kata saya, dokumen yang ada kata saya jumlahnya ada berapa? Ini 3 kan, ada 3 dokumen yang ada kata saya, jadi per 3. Ini jumlah dokumen total yang ada di dalam korpus dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata saya. Kebetulan 3/3 log 1, ini basis 10 ya, itu 0. Ini kenapa? Karena saya itu muncul di semua dokumen, sehingga dia IDF itu 0, sehingga pada saat ini dikalikan nanti TF IDF saya untuk teks A itu menjadi 0. Jadi apakah saya itu penting untuk dokumen A? Ya enggak, dia 0 kan, karena ternyata saya itu muncul di semua dokumen gitu ya. Kemudian ini yang untuk reksis ya, reksis itu di teks B itu 1/4. Nah, IDF reksis itu adalah jumlah dokumen seluruhnya ada di korpus ada 3 dibagi dengan jumlah dokumen yang ada kata reksisnya hanya ada 1, kebetulan di teks B ya. Jadi pentingnya reksis untuk teks B ini 0,25 kali 1,098, jadi 0,274. Ini lumayan, ya ini jelas lebih penting daripada kata saya. Misal gini, kalau reksis untuk teks C, kira-kira TF-IDF-nya berapa? Ayo, siapa yang tahu? Kata reksis untuk, maaf, kok bentar. Kata reksis untuk, ini mana sih? Bentar. Oh ini. TF-IDF, reksis untuk teks C berapa? Ya biar nggak cuma saya saja. Berapa? Berapa? 0. Ya, betul. Kenapa? Karena TF untuk reksis berapa nilainya? 0 kan? Reksis untuk teks C itu 0 karena nggak ada. Sementara IDF-nya sendiri, ya Anda tahu di sini 1, IDF reksis itu 1,098, tapi dikalikan jadi 0. Artinya apa? Ini nilainya 0 kan? Artinya kata reksis itu seberapa pentingnya merepresentasikan teks C? Ya 0. Oke, reksis itu oke ini kelihatan ini penting kalau dari sisi IDF ya, karena ini ya ini lebih besar dari 0 ya. Tetapi di teks C itu reksis nggak ada, jadi tetap aja 0 gitu ya. Jadi kata reksis itu tidak penting untuk pengaruhnya tidak penting untuk merepresentasikan teks C ya. Tapi reksis untuk teks B ini oke, ini ada tingkat importance-nya itu adalah 0,274. Seperti itu ya TF-IDF ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Nanti saya tunjukkan source code-nya. Belum, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Anda sudah mencoba ini belum? Latihan. Ini kan Anda disuruh mencari ini kan, TF-IDF ya. Dicoba untuk latihan gitu ya, kalau Anda pengen latihan. Oke, ini saya akan tunjukkan satu source code yang kemarin saya susun.
Oh ini, ya. Judulnya belajar TF-IDF ya. Nanti saya share ini linknya. Oke. Yang terakhir ini NP ini kayaknya import NAMP ini nggak saya pakai sih. Ini cuma untuk aman-aman aja. Ternyata di bawah nggak jadi dipakai gitu ya. Yang penting di sini adalah yang ini, yang PD itu. SK juga nggak dipakai. Ya, oke, eskalon belum sampai apa tuh memanfaatkan eskalon. Oke, ini manfaatnya pandas. Oke, kita misal punya dua kalimat. Recommender system is a sexy subject in School of Computing. Artinya tambah Telkom University gitu ya. Yalah, nggak apa-apa. Nah, kemudian second sentence itu adalah content-based filtering is one of paradigm in recommender system. Oke, ya, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita gabung dua kalimat ini menjadi satu himpunan namanya total, ya, himpunan total, diunionkan gitu ya, di sini diunionkan. Jadi ini konten digabungkan semua, set gitu ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah term. Kata itu biasanya istilahnya term ya. Dari dua apa tuh namanya. Jadi nanti akan kita simpan namanya word dictionary A sama word dictionary B gitu ya. Oke. Nanti untuk kita gabungkan dalam data frame ya. Kita simpan pada ya data frame dari word dictionary A sama word dictionary B supaya nanti kita bisa munculkan seperti ini. Jadi kalau kita hitung kemunculannya gitu ya. Jadi di yang pertama itu ya apa tuh? Ini kan yang pertama itu recommender system is sexy gitu ya. Ya recommender ini memang nggak terurut ya ini tapi diajak gitu ya kata recommender kemudian sistem gitu ya is a sexy mana seksi seksi bla 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 gitu ya. Nah seperti ini ya dia muncul satu kali saya ngasih contohnya terlalu ini ya dia munculnya terlalu satu kali nanti harusnya ada yang muncul dua kali di sini cuma asal aja ngasih contoh ya kemudian kita hitung term frequency. Jadi ini baru untuk data frame-nya aja ya digabungkan tadi. Nah ini baru kita hitung term frequency yang TF tadi perumusan TF tadi yang sudah dibagi dengan jumlah kata di masing-masing apa tuh namanya masing-masing sentence ya. Ya oke. Cuman gini ya oke gini ya ini Anda bisa ini. Oke ini sudah ada ini di sini. Oke sekarang gini yang lebih penting ini yang ingin saya sampaikan bahwa eh, kalau Anda lihat, sebenarnya harusnya ini kalau yang TA ya kadang-kadang yang TA ada kesalahan di sini bahwa dia melupakan bahwa harus dilakukan langkah pre-processing dalam menghitung TF-IDF, dalam menentukan TF-IDF. Ada beberapa cara, ini saya sampaikan aja beberapa di antaranya. Ini adalah removing stop words. Jadi di dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya, itu sudah banyak peneliti-peneliti yang sudah membuat list stop word ya, stop word list. Nah, stop word ini apa? Stop word itu adalah kata-kata yang paling sering muncul dalam kalimat, ya. Seperti kata is gitu ya, is itu pasti akan sering, gitu ya. Seperti ya ini tadi kan ada kata is ya, is itu pasti akan sering ya. Ya off itu juga pasti akan sering, in itu juga pasti akan sering ya, modelnya seperti itu. Jadi banyak orang peneliti yang sudah mengelompokkan stop word ini apa saja dalam bahasa-bahasa terkait.
Nah, biasanya kata-kata ini itu tidak menambah informasi, tidak memberikan nilai tambah informasi tertentu biasanya, gitu ya. Karena cuma kata-kata penghubung, gitu. Itu stop words. Kita harus remove ini, ya. Karena dengan meremove stop word ini akan menambah komputasi, kecepatan komputasi ya, efisiensi komputasi, termasuk juga efisiensi memori. Ya, ada juga yang lowercase. Lowercase. Jadi dalam sebuah kalimat, contoh ini ya, recommended system yang ada di first sentence dengan yang ada di second sentence, itu kan sebenarnya itu kan hal yang sama, gitu ya. Hal yang sama. Itu sebenarnya ya recommender di sini dan recommender di sini itu sama, tetapi kalau tidak Anda jadikan lowercase semua, itu nanti dianggap ini entity yang beda, term yang beda. Padahal ini adalah term yang sama kan. Itu ya. Itu. Oke, itu lowercase. Kemudian ini kalau bisa nanti semua dijadikan lowercase saja. Semua supaya nanti pada saat dicari distinct term ya, recommender di sini dengan recommender di sini dianggap sebagai satu term yang sama gitu ya. Ini bukan term yang beda. Nah, itu contoh seperti itu ya. Oke. Kemudian ada juga removing single karakter. Ini kurang titik ya. Removing. Oh. Ya. Removing single karakter. Ini kata yang hanya terdiri dari satu karakter. Ini biasanya tidak memberikan informasi yang penting sehingga perlu dihapus. Contoh di sini. Recommended system is a. Nah, ini kan mau dikatakan term kan ya ini kan sebenarnya juga nggak penting kan gitu ya. Ya gitu ya. Atau mungkin ada yang lain juga nanti ya hanya satu apa ya, misal nanti disebut si A itu si B, nah itu kan cuma satu karakter, itu biasanya juga tidak memberikan nilai tambah informasi sehingga itu dianggap tidak penting gitu ya, sehingga itu bisa di remove gitu ya, biasa removing single karakter. Kemudian ada removing punctuation atau apostrope, yaitu untuk apa tuh namanya, tanda-tanda apostrope gitu ya, yang karakter-karakter crash dan sebagainya, itu yang mungkin tidak begitu penting, tidak memberikan informasi tambahan gitu ya, tanda seru, tanda tanya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian sering juga dilakukan stemming, demikian juga lemmatization. Nah, apa itu stemming dan lemmatization? Stemming itu adalah ini dikembalikan lagi ke kata dasar. Seperti ini ya, apa ya? Ada artinya secara konsep itu kan sebenarnya cuma sama, kalau bahasa Indonesia contohnya ya apa ya, contohnya itu mengambil dan ambil, mengambil, diambil, ambil, pengambilan, itu kan sebenarnya konsepnya sama. Artinya dari sisi konsep itu ya, itu kalau dikembalikan kata dasarnya adalah ambil. Nah, ini sehingga perlu dilakukan stemming ya, atau lebih advance lagi adalah lemmatization. Ya, seperti itu ya, stemming. Karena nanti mengambil, diambil, pengambilan, itu akan dianggap sebagai tem-tem yang beda. Padahal dari sisi konsep itu sama ya, ambil gitu ya. Cuma satu jadi pasif, yang satu jadi aktif, yang satu jadi gerund, bentuknya seperti itu ya. Contohnya ya, misal kata studies, kalau bahasa Inggris studies, studying, studied, misal gitu ya. Yang past tense itu kan sebenarnya konsepnya sama. Paling bahasa Inggris itu agar kita dalam mempertimbangkan tenses itu bisa macam-macam bentuknya, tapi dasarnya satu konsep yang sama gitu ya. Itu ya.
itu stemming dan juga lemmatization. Dan banyak, silakan Anda cari yang lain, itu banyak sekali pre-processing pada data teks sebelum kita proses TF-IDF-nya, ya. Itu yang biasanya anak-anak TA juga kelupaan untuk memproses ini gitu ya, sehingga ada kata-kata yang sebenarnya itu secara ininya sama, secara konsep sama, tapi dianggap berbeda gitu. Nah ini saya contohkan contoh removing stop words ya. Tapi ini Anda harus download NLTK dulu ya. NLTK itu kalau dia, jadi NLTK itu saya tadi sudah download ya. Jadi NLTK di sini banyak ini untuk. Jadi NLTK itu adalah sebuah tool yang ada di dalam Python ya. Python yang biasanya digunakan untuk Natural Language Processing ya, NLP. Dia menyediakan banyak tool. Ya mungkin ada yang lain selain LTK ya. Cuma NLTK ini cukup lengkap juga. Kalau Anda misal sentimen segala macam itu ya, untuk sentimen contoh ya ini tentang grammar, kemudian tentang sentimen segala macam itu sudah ada di sini gitu ya. Ya untuk apa tuh namanya, seperti naive Bayes segala macam juga sudah ada sebenarnya toolkit yang ada di sini, jadi tidak perlu Anda coding lagi gitu ya. Ya, oke. Itu ya. Ini classifying package banyak sekali, nanti bisa di inilah. Anda bisa eksplorasi kalau misal hal-hal yang terkait dengan, karena gini, kalau kita bicara content base itu sebenarnya nanti banyak terkait dengan ini teknik-teknik di information retrieval, khususnya nanti untuk data-data yang sifatnya teks gitu ya. Ya, ini NLTK. Nah, ini seperti tadi contohnya itu apa ya? Saya ya tulis. Bentar, saya kembali lagi ke sini aja dulu. Padahal banyak, nanti saya tadi sudah lihat apa itu namanya. Ini banyak sekali yang package-package yang nanti yang terkait dengan natural language ya, biasanya mengolah file teks. Nah ini contohnya untuk stop word ya. Ini download dulu ya, Anda lakukan download dulu supaya terintegrasi di sini. Kalau ini saya pakai Google Colab ya. Nah ini jadi sudah dibuat list stop word di sini ya. Ini stop word itu macamnya apa aja? Ini kalau bahasa Inggris ya, ini karena memang yang lengkap bahasa Inggris. Stop word list untuk bahasa Indonesia itu sepertinya sudah ada yang membuat, seperti Pak Yudi Wibisono dari UPI itu sudah bikin juga. Cuman untuk API yang dalam bentuk tool yang ada di Python, saya kurang tahu ya, apa sudah. Harusnya ada juga ini untuk bahasa Indonesia. Kalau stop word list bahasa Indonesia, coba stop word list bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wah ini ada stop word bahasa Indonesia. Oh, banyak ini yang sudah bikin ini. Ya oke lah, Anda bisa cari nanti stop word yang bahasa Indonesia. Ini yang bahasa Inggris. Seperti about, above, after. Nah ini karena apa ya? Bukan term-term yang memberikan nilai tambah gitu ya. Sehingga ini ya ini nggak perlu Anda proses lebih lanjut gitu ya. Akhirnya kan menjadi fitur yang Anda olah, padahal sebenarnya ini adalah yang nggak penting gitu ya. Ya ini banyak sekali. Ini yang sudah dibuat di sini, yang terintegrasi di NLTK ini ya. Ini stop word-nya. Nah ini kalau bisa ini Anda hilangkan. Kemarin banyak sekali yang TA memanfaatkan TF-IDF, banyak sekali. Nah ini harusnya Anda ngertilah konsep tentang ini ya, paling tidak itu ya. Kemudian
Walaupun ada juga, ya udah nanti biar Anda eksplorasi ya. Nah, kemudian ini contoh, ini belum saya buat sebagai sebuah fungsi ya. Contoh ini bagaimana dari kalimat yang tadi kita hilangkan stop word-nya. Jadi, ya ini total tadi kan ini gabungan dari, apa tuh namanya, dari dua term tersebut gitu ya, diunionkan. Sehingga setiap word yang ada di dalam total itu kalau tidak ada di dalam stop word, ini stop word yang bahasa Inggris ya. Ya, maka ini ditambahkan ke dalam filter sentence ini. Ya, ini sebuah array of string gitu ya. Nah, ini jadi sudah hilang ya, kata segala macam itu kan sudah hilang, is segala macam sudah nggak ada. Nah, ini nanti sudah siap untuk diproses, walaupun sebenarnya belum juga gitu ya. Karena Anda harus perhatikan lowercase. Nah, ini di sini recommender, contoh ini ya, ini recommender. Ini kan sebenarnya ini entitas yang sama, term yang sama. Itu kan mestinya nanti ya itu dianggap satu gitu ya, dianggap satu. Nah, ada juga yang cara lowercase. Lowercase ini juga perlu gitu ya Anda lakukan. Ya ini supaya Anda tahu konsepnya, walaupun nanti ada tool yang memang sudah melakukan semua ini ya. Tapi paling tidak Anda tahu bahwa ada beberapa preprocessing yang semestinya bisa dilakukan sebelum dilakukan untuk IDF. Ya, ini sudah ada sebenarnya, kalau di Python sini sudah ada ya lower, untuk dibuat lower gitu ya. Jadi nanti akan di-append-kan ke ini, saya buat ini ya, filter sentence lowercase ini ya, nanti di-append. Nah ini contoh, ini kan recommender sudah apa tuh namanya, sudah nah ini baru di-lowerkan semua. Nah nanti tinggal dibuat, ada proses selanjutnya bagaimana untuk supaya ini dianggap satu apa tuh namanya, satu konsep. Cuma ini kan saya contohkan kalau ini lowercase dulu, di lowercase. Seterusnya ada proses lagi. Ya, oke. Terus yang ketiga itu single karakter. Jadi yang single karakter itu semestinya juga dihilangkan gitu ya. Nah, ini kalau ini saya pakai if len word lebih besar dari satu, baru itu ditambahkan. Jadi yang ada di filter sentence single char ini yang selain yang hanya ada terdiri dari satu kata, pakai len aja gampang. Ya ini berarti yang menjadi tidak ada, contoh ya. Kemudian stemming. Stemming ini ya ini porter ya. Sebenarnya porter itu saya pernah baca itu sebenarnya nama orang yang dulu ini ya, membuat tool untuk ini, tool untuk stemming. Jadi disebut sebagai stemmer gitu ya. Porter stemmer sudah lama ini ya. Tapi sebenarnya banyak untuk stemmer bahasa Inggris. Salah satu yang paling populer itu yang porter. Jadi porter itu ada di dalam NLTK, dalam toolkit NLTK. Ya, ini Anda bisa ini ya, pakai ini ya, ada import porter stemmer ada di NLTK. Nah, kemudian ya ini belum saya buat function ya, ini bisa saja nanti Anda kembangkan buat function kalau mau melakukan stemming gitu ya. Untuk bahasa Inggris, ntar ini gini aja lah. Bawah. Ya, oke. Nah, content based, di content based memang agak aneh kadang-kadang kalau makanya ini nanti penyempurnaannya lemmatization sebenarnya ya, ini content based ya, karena ya gitulah. Jadi bentuk ed-nya itu dianggap sebagai bentuk past tense atau menjadikan dia apa ya, menjadi bentuk kata sifatnya seperti itu ya. Nah, recommender, nah ini betul menjadi recommend. Ini kan jadi kan pada dasarnya dia adalah recommend ya. Kata dasarnya. Jadi stemming itu kata dasar, dibawa ke kata dasar. Filtering, nah itu jadi filter, ya. Cuman compute, nah ini jadi
apa tuh namanya, computing kan tadi ya. Computing jadi harusnya kan compute gitu ya, jadi compute ya, ing-nya dihilangin. Ya memang ini sebenarnya ya apa ya, secara raw gitu ya. Karena ini pakai apa ya, bukan berdasarkan dictionary, tetapi lebih ke apa ya, melihat susunan di dalam karakter-karakter di dalam masing-masing word-nya itu ya. Seksi ya. Seksi, jadi ini seksi pakai i. Karena kan ini juga ya memang kurang pas. Nah, sehingga eh kalau nggak salah tadi ada study ya. Ada study. Oh, nggak ada ya. Oh ya, study itu yang contoh yang sebelumnya. Ya, itu ya. Jadi dibawa ke dalam bahasa, dalam kata dasar. Cuman memang nggak belum perfect juga sih sebenarnya. Tapi ini sudah banyak dipakai. Kalau mau lebih advance lagi ada lemmatization. Lemmatization berdasarkan dictionary, memang kamusnya gitu ya. Sehingga ini ya nanti seksi ya, seksi yang benar ya, seksi gitu ya. Kemudian compute ya menjadi compute gitu kan, compute gitu kan, nggak, bukan ini e-nya kan jadi hilang. Ya gitu ya. Oke, ini beberapa contoh yang lain silakan. Ini prosesnya banyak. Ini cuma saya sisipkan saja di sini karena banyak teman-teman Anda, kakak Anda atau termasuk Anda yang di sini yaitu sering melakukan TF-IDF pada saat dia pakai content based ya, content based filtering. Nah, ini supaya hal-hal seperti ini juga paham aja ya, supaya dipahami bahwa preprocessing itu penting sebelum kita lakukan TF-IDF. Nah, kembali lagi tadi TF kan sudah ya, term frequency. Term frequency tadi ada gimana jumlah kemunculan huruf itu di dalam kalimat dibagi dengan kemunculan seluruhnya, seperti tadi contohnya untuk kata seksi ya, ini seksi 0,1 di sini di dalam persen. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini A-nya masih dihitung ya, harusnya nggak dihitung. Tapi kan saya nggak melakukan preprocessing, ini hanya contoh kasar aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kata seksi muncul satu kali, jadi 1/10 kan gitu ya. Contohnya itu ya. Ini seksi, ini 1/10. Ya, oke. Yang lain-lain sama seperti itu caranya. Nah, mana tadi? Stemming. Nah, itu. Ya, TF term frequency sudah. Bagaimana kita nanti tentukan IDF gitu ya. Nah, ya kita sudah pakai log ya, log basis 10 ini ya. Log basis 10 ini pakai yang modul mat di sini. Nah, kita hitung IDF-nya masing-masing sehingga didapatkan computing IDF-nya sini. Kalau Anda lihat di sini, ini yang paling gede itu, ini kebetulan sama semua. Memang saya contohnya apa tuh sekitar 0,3 semua ya. Karena contohnya cuma 2 kalimat dan apa tuh namanya, ya nggak terlalu banyak yang muncul di dua-duanya gitu ya. Karena recommender di sini dengan recommender di sini dianggap entitas yang beda. Ini kan harusnya sama. Cuman kan saya belum melakukan preprocessing ya. Ini harusnya saya lowercase dulu, kemudian saya lakukan apa tadi yang ada di atas tadi pokoknya ya. Itu harusnya dilakukan dulu. Yang contoh-contoh preprocessing tadi. Cuman ini kan contoh kasar aja. Oke. Kemudian baru nanti dikalikan antara TF dan IDF gitu ya. Ya, jadi ini value yang ada di ini dikalikan dengan IDF yang tadi. Nah, oke ya. Nah, ini ya prosesnya, ini coding style saya bisa saja beda dengan, mungkin style artinya Anda bisa saja nanti ada pemrogramannya bisa beda juga gitu ya. Nggak harus seperti ini. Cuman ya, didapatkan seperti ini untuk TF-IDF. Jadi pentingnya kata is untuk kalimat pertama adalah sekitar 0,03 gitu ya.
Tapi ini rata-rata sama semua karena unik ya. Tadi contohnya terlalu sedikit saya. Ini contohnya bisa banyak. Cuman kan ini hanya contoh simpel aja. Tinggal dibuat contoh-contoh yang beda. Sebenarnya pakai Escalon itu sudah ada toolnya sebenarnya. Pakai vectorizer itu ya, kayak PDF. Cuman ini kan supaya Anda tahu dasar-dasarnya aja. Anda tinggal pakai itu aja udah langsung keluar gitu ya. Ya.